Jadi ini supaya sekarang ini yang 293.000 ini segera dapat SK, dan SK-nya tidak beda-beda 1 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau 5 tahun dan 5 tahun lagi. Mohon Pak Iwan, kawan-kawan Kemenpan RB, Pansel, agar benar-benar dikoordinasikan dengan lebih baik, jangan sampai hal-hal yang kurang-kurang kemarin ini akan terulang. Jadi artinya apa? Keluhan sejumlah guru honorer di berbagai daerah masih terdengar hingga saat ini. Pada dasarnya mereka mengeluhkan proses penerbitan SK yang dinilai lambat dan terkesan diulur-ulur untuk menghindari pembayaran THR, tunjangan hari raya. Hal ini semakin menguatkan dugaan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, di mana beberapa waktu yang lalu, secara terang-terangan mengatakan kecurigaannya terhadap Pemda. Ditandai dengan masih banyaknya Pemda yang belum mencetak SK PPPK, sehingga para PPPK 2021 belum bisa menikmati gaji dan THR, saya melihat gelagatnya ke sana. Pemda cenderung menghindari pembayaran THR PPPK 2021, kata Fikri, dikutip dari jpnn.com, belum lama ini. Kecurigaan yang dilontarkan Fikri benar-benar terbukti. Per hari ini, Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022, sejumlah guru honorer yang sudah lulus passing grade di berbagai daerah tak kunjung menerima THR karena belum menerima SK dari pemerintah daerah. Mereka mengaku sangat sedih. Ternyata SK yang sudah lama ditunggu-tunggu belum juga diterbitkan, tetapi mereka optimis, setelah Lebaran, Pemda langsung mengeluarkan SK dan membagikan THR serta hak-hak mereka sebagai ASN PPPK guru. Satu persoalan yang semakin membuat nasib guru honorer tak menentu adalah masalah masa kontrak yang sangat singkat, yaitu hanya 1 tahun. Pemberitaan mengenai masa kontrak PPPK guru ini begitu menyita perhatian publik dan guru-guru honorer. Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono, dikutip dari jpnn.com, belum lama ini mengungkapkan kekecewaannya usai menerima SK. Dia mengatakan, perasaannya bercampur aduk saat menerima SK PPPK saat itu, sebab dia tidak menyangka masa kontraknya hanya setahun. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Senang, bersyukur campur aduk dengan kecewa. Saya gagal total memohon agar diperjuangkan masa kerja 5 tahun, kata Sutopo kepada jpnn.com. Jauh-jauh hari, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, sudah mengingatkan pemerintah. Dalam pernyataannya, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini meminta masa kontrak guru PPPK sebaiknya diseragamkan, jangan hanya 2 tahun, bahkan 1 tahun, tetapi semua disamakan 5 tahun. Sekarang ini yang 293.000 ini segera dapat SK, dan SK-nya tidak beda-beda 1 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau 5 tahun dan 5 tahun lagi, kemudian 5 tahun semuanya, dan kemudian nanti ada mekanisme bagaimana selanjutnya. Itu yang pertama. Jadi ini panja ini menurut saya yang menyelesaikan ini segera, karena dulu ternyata ketika kita ada panja, akhirnya keluar SK-nya meskipun 2 tahun, tetapi ya lumayan. Kalau enggak ya berlarut-larut itu. Sebagian guru honorer mengaku optimis untuk perpanjangan masa kerja yang berikutnya. Pemerintah daerah akan memberikan masa kontrak yang lebih lama, langsung 5 tahun. Kendati demikian, ada juga guru honorer yang mengaku cemas dan merasa terancam. Setelah kontrak 1 tahun selesai, kontrak kerja mereka tidak akan diperpanjang lagi. Untuk mengatasi persoalan yang menyangkut guru honorer lulus passing grade, Wakil Ketua Komisi 10 lainnya, Dede Yusuf, dari fraksi Demokrat telah memberikan masukan kepada pemerintah. Kang Dede, sapaan akrab Dede Yusuf, mengungkapkan,
pemerintah pusat sebaiknya melakukan sosialisasi ke Pemda-Pemda terkait, dan sosialisasi jangan dilakukan melalui Zoom. Dede menambahkan, untuk rekrutmen PPPK guru tahap yang ketiga, Panselnas sebaiknya melakukan koordinasi yang lebih baik dan melibatkan pemerintah daerah, Pemda. Solusi yang pertama tentunya adalah saya menawarkan kepada pemerintah agar segera melakukan sosialisasi dengan Pemda-Pemda terkait. Ya, sosialisasi itu jangan melalui Zoom, karena kalau melalui Zoom itu kadang-kadang memang kita tidak bisa bertanya. Beberapa pemerintah daerah hanya mengatakan tidak ada sosialisasi, hanya pemberitahuan, setelah itu tidak ada diskusi dan tanya jawab. Jadi menjadi penting sekali untuk bisa menyampaikan satu diskusi. Ya, ini perlu dipahami juga bahwa memang pemerintah daerah itu hampir mayoritas kemampuan penganggarannya itu adalah dari DAU dan DAK. Jadi ketika ada earmarking, bagi mereka itu sangat butuh sekali perencanaan setahun sebelumnya. Seperti yang kita dengar kemarin dari Wali Kota Kupang mengatakan APBD sudah diketok, baru turun peraturan barunya yang dari Kemenkeu. Untuk gelombang ketiga, mohon Pak Iwan, kawan-kawan Kemenpan RB, Pansel, agar benar-benar dikoordinasikan dengan lebih baik, jangan sampai hal-hal yang kurang-kurang kemarin ini akan terulang. Jadi artinya apabila gelombang ketiga ini akan dilaksanakan, tolong libatkan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah mengatakan bahwa kami tidak bisa masuk kepada Dapodik, sehingga kami tidak bisa juga mengetahui mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Dan ini saya menghimbau kepada Ibu Pimpinan juga mungkin untuk mengingatkan kembali pemerintah, karena apapun juga saat ini para guru yang sudah passing tetapi tidak mendapat gaji lagi dari sekolah, karena dianggap oleh sekolahnya dia sudah menjadi P3K. Jadi ini tolong diselamatkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan kawal gelombang-gelombang berikutnya. Itu catatan dari kami, dari fraksi Demokrat, Ibu Pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.